Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Paskah kedua, 27 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dengan nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Julieta Soares Ismaik dari Dili, Timur Leste. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang barusan kita dengar mengisahkan tentang percakapan lanjut antara Yesus dan Nikodemus dalam Injil Yohanes. Dalam percakapan, mereka sedang mempercakapkan betapa agungnya kerahiman Allah bagi manusia di dunia ini. Yesus adalah wujud kerahiman Allah Bapa yang begitu agung, juga terlihat dalam misi Yesus, yakni Ia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita patut bersukacita karena Tuhan pertama-tama bukan mau mengatakan hukumnya, namun menganugerahkan putranya. Dalam ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Yesus menghadirkan
kerah imang Allah sebagai terang. Bapa, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, melalui kabar sukacita itulah Allah mau menyelamatkan, bahkan memberikan hidup abadi kepada kita yang percaya kepadanya, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada Yesus berarti kita mau hidup sejati dalam sukacita, dalam terang Injil, agar dapat sungguh-sungguh mengikuti Yesus secara konsekuen dengan seluruh hidup kita. Akan tetapi, setiap perbuatan dan tindakan kita selalu memeriksanya dalam terang Injil supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan kita dilakukan dalam Allah. Hidup seperti inilah yang akan memberikan kita sukacita mendalam yang membawa damai, bukan seperti sukacita dunia yang hanya sementara waktu, yang sering membuat orang kesal dan hilang harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini kita diingatkan agar tidak menghakimi sesama kita, karena Yesus sendiri tidak menghakimi. Dan kita pun diajak untuk selalu hidup dalam terang kasih Allah. Dengan rajin-rajinlah membaca kitab suci, mencoba untuk memahami dan melaksanakannya dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Karena kita semua telah dikuatkan oleh Tuhan Yesus kabar sukacita bahwa apapun kita dan siapakah diri kita di hadapannya, Ia tetaplah Maha Rayu yang selalu mengasihi kita tanpa batas. Sebab Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, melainkan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Marilah kita berusaha membuka hati dan berpikir yang jernih, mampu menghindari dan menolak sikap dan tindakan kita yang negatif atau yang jahat. Dengan demikian, kita mampu menerima santaran yang telah datang untuk menyelamatkan hidup kita. Saya tutup permenungan ini dengan sebuah kata motivasi. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah ia menabur benih yang baik pula. Amin.